Kalau uang bukan masalah and you look up for the good bargain, penawaran yang bagus, you're going to love this one. Check this out. Laris Grand Golf Residence, one of the most premium cluster di Pakuwon Indah, Surabaya Barat. Siapa yang nggak tahu Pakuwon Indah? Tempat orang-orang kaya, para sultan berkumpul. Dan sekarang saya akan mereview satu buah rumah yang very special dan has a good bargain. If money is not an issue for you, then you look up for the good bargain, penawaran yang bagus, you're going to love this one. Nah, inilah sebuah rumah di Laris Grand Golf Residence, sebuah kawasan yang sangat private. As you can see, ini semua rumah di sini kesannya seperti di US, mulai dari style rumahnya yang very American, dan kemudian juga lingkungannya yang di sini hampir semua rumah tuh nggak ada pagernya, guys. Semuanya itu bisa langsung masuk ya. Konsepnya adalah Regency, which is tidak ada pagar sama sekali, very private, dan kita bisa lihat nanti beberapa kelebihan di rumah ini. Nah, yang pertama bisa kelihatan adalah rumah ini memang lebar banget. Ya, jadi memang rumah ini luasnya hampir 500 meter persegi dan carportnya ini bisa muat untuk 2 mobil. Nah, kalau kita lihat di sini, mulai dari carportnya aja udah very premium. Ini di sini tiangnya aja, ini udah dicor, ya. Jadi bukan pakai yang besi dipasang, betul-betul dinding yang dicor dan dilapisi dengan marmer travertine. Ya, kita tahu marmer travertine adalah marmer yang salah satu yang cukup premium. Dan ini 2 tiangnya semua dicor. Dan nggak hanya ini, atasnya pun ini adalah cor-coran semuanya. Jadi kanopinya ini betul-betul built-in, dicor di tempat ini. Dan ada kacanya di atas, kaca tempered yang bikin semakin mewah penampakan dan tampilannya. Nah, kita akan masuk ke dalam. Halo. Halo Ko. Apa kabar Johan? Thank you Ko Daniel. Nah, saya kali ini akan ditemani oleh my partner Johan dari Xavier Marks Citraland ya. If you're looking up for house di area Surabaya Barat, he's the man ya. You need to call him. But anyway, before we go further, tolong kalian bisa subscribe channel Xavier Marks Indonesia dan kalian akan terus berhalu bersama kami melihat rumah-rumah tercantik di berbagai area di seluruh Indonesia. Nah, Johan, bisa cerita nggak ini rumah kira-kira apa ya? Bagusnya, mewahnya seperti apa? Oke, basically rumah ini kita memiliki luas tanah sekitar 500 meter persegi. ya, dan dimana kalau kita bisa lihat sekeliling rumah ini dikelilingi oleh taman yang besar dan bagus. Beneran? Ya, Oke. jadi pemandangan di semua rumah ini pasti dapat view taman yang bagus. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat langsung di area main hall dari ruangan ini ya. Ini memang gede banget karena memang luas tanahnya tadi hampir 500 meter Ya, persegi betul. ya. Ini ruang utamanya ini gede, ini bisa meliputi nanti dibagi menjadi 2 area. Sebagian untuk living area dan sebagian untuk dining, itu aja masih kegedean ya. Dan tetapi kalau kalian bisa lihat di belakang, the main reason why this house is a good bargain adalah location-nya, guys. Jadi location itu persis ada di samping dari taman kompleks di Grand Golf ini. Nah, kebayang nggak sih kita bisa buka jendela pagi hari, kita bangun pagi, dan the first thing that yang kita lihat itu bukan dinding ya, karena kebanyakan kalau kita buka jendela lihatnya dinding kanan kiri. Ini lihatnya langsung adalah taman, and it's a very beautiful park yang kalian bisa jalan-jalan pagi dengan aman karena ini memang adalah kawasan yang private untuk para residents-nya. Nah, di sini ada berapa kamar tidur nih? Ya, jadi rumah ini kita memiliki 4 kamar tidur. Okay. Di lantai 1 kita punya 1 kamar tidur dan di lantai 2 kita punya 3. 1 kamar tidur berarti yang sebelah sini ya? Yes, betul. Nah, ini adalah kamar tidurnya. Kamar tidurnya. Oke, nah ini kamar tidur satu-satunya di lantai 1. Nah, main reason pertama yang menurut saya cukup baik adalah plafonnya ini tinggi banget. Nah, plafon yang cukup tinggi tentu membuat secara sirkulasi udara dan secara pencahayaan itu terasa lebih lapang dan lega ya. Ya. Nah, ini adalah kamar ini punya keistimewaan memang langsung dia bisa melihat ke arah jalan. Sekali memang di rumah ini ketutupan pohon gede ya, dan pohon gede ini memang mahal banget ya. Pohon seperti ini pasti udah ratusan juta harganya. Nah, di sini juga kamar ini enaknya persis ada di sebelahnya adalah kamar mandi. Ya, nah di kamar mandinya kalau kita lihat di sini plafonnya tinggi banget, guys. Ya, plafonnya tinggi. Dan nggak hanya plafonnya, pintunya juga tinggi banget. Ini pintunya dari bawah sampai ke plafon. Ya, ini
Orang suka pakai begini ya para sultan karena kesannya rumah jadi kelihatan lebih mewah daripada rumah-rumah yang pintunya ukurannya tingginya standar. Nah di sini ini ada area untuk shower, which is saya yang bodinya sangat besar seperti ini masih berasa cukup lebar ya. Ini radiusnya masih cukup besar. Kemudian ada hand showernya di sini. Sudah ada toilet dan juga area untuk wastafel dengan cermin yang bergaya semi klasik. Nah, mungkin Johan, apalagi nih yang bisa kita ceritakan tentang rumah ini ya? Oke, selain kita lihat kondisi sekarang, kita bisa lihat di belakang. Ini kita memiliki space yang cukup besar. Untuk sementara sih kita bisa lihat ini kan bentuknya taman ya, Ko ya. Tapi secara secara ukuran segala macam tempat ini bisa jadi opsional. Kenapa? Kita bisa pertahankan sebagai taman dan juga kita bisa ganti, kita renov ulang mungkin jadi swimming pool. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, area taman ini itu terbagi jadi 3 part ya. Pertama menurut saya ini adalah lapangan rumput ya yang cukup besar. Yang tadi Johan bilang ini kalau misalkan kita mau sedikit invest sedikit, maka ini bisa dirubah menjadi kolam renang. Dan sebagai sebuah kolam renang, ini size-nya masih akan sangat cukup gede dan convenient. Yes. Area kedua memang adalah area terasnya ini, yang ini bawahnya semua ini saya nggak tahu nih, ini betul-betul solid wood atau ini adalah keramik yang bermotif kayu. Memang suasananya dibikin ini adalah very natural. Ya, dan ini terasanya ini gede, jadi nggak hanya cuma sebatas di pintunya, tapi mulai dari ujung tembok sampai dengan ujung sana itu semuanya adalah area lantai wood floor atau keramik bermotif kayu. Nah di sini juga kalau kita lihat guys, ya ini adalah area gazebo. Ya, jadi gazebo ini istimewanya memang gazebo ini besar. Nah ini bisa dibayangin nggak sih kalau di sini kita kasih round table, ya kan? Kita kasih beberapa kursi, maka kita bisa pakai tempat ini untuk breakfast in the morning, right? Ya, betul. Kita bisa breakfast in the morning atau kita bisa duduk-duduk, kita bisa afternoon tea, ya kan? Kita bisa ngeteh di sore hari, menikmati pemandangan, apalagi kalau ini adalah swimming pool. So we can have those idea untuk mungkin merenovasi rumah ini menjadi sebuah backyard yang lebih friendly, intimate dan lebih nyaman buat keluarga. And this is very huge, ya. Dan enaknya lagi, kalian bisa lihat the detail of the pilar di sini ya. Pilar-pilarnya ini semua udah dilapisi juga dengan marble, ya. Jadi rumah mahal ya, rumahnya premium, nggak baru, tapi everything in here is quite expensive, ya seperti itu. Nah sekarang kita akan lihat area mana nih? Kita mau lihat lagi nih. Kita lihat ke kitchen sebentar yuk. Kitchen ya, nah mungkin kamera bisa ke sono. Nah enaknya karena jendelanya semua gede, kita bisa riwa-riwi lewat manapun. Ya. Nah di sini mungkin sebelum kita ke kitchen ya, ada satu main thing yang sangat spesial, yang nggak ada di semua rumah ada, yaitu adalah voila, this house has a wine cellar, tempat penyimpanan anggur. Kelihatan kan kelasnya yang harus tinggal di rumah itu kelasnya seperti apa. Jadi bukan yang nyimpen teh botol ya guys, nyimpennya ini anggur di sini. Ya, jadi ini bisa kelihatan motif-motifnya ya. Nah, nih. Tuh kan. Jadi ini bisa ada ratusan botol anggur atau apapun itu ya, bisa ditaruh mulai dari atas sampai bawah, sampai di area bawahnya. Champagne, mojito, everything bisa disimpan di sana guys. Itu spesial banget ya. And where is the kitchen now? Sebelah sini ya, dapurnya. Kita mau lihat, yuk. Oke, jadi untuk di sini ini dapur ya. Jadi ini dapur, kita boleh bilang dapur bersih ya, kok biasanya. Dapur bersih ini kita sudah punya kitchen set yang bagus, semuanya terlihat mewah dan semuanya fungsional. Karena sudah dipikirkan sedemikian rupa, tempat kulkasnya di mana, ovennya di mana, termasuk storage-nya di mana. Dan kalau kita mungkin sekedar cuci-cuci, kita juga bisa lihat view-nya taman. Yes. Jadi kalau bahasa sekarang cuci-cuci with a view. Yeah. Atau sekedar memasak kecil-kecilan juga view-nya bagus banget sih di sini.
One thing yang kalian bisa lihat adalah dapur ini itu betul-betul sudah built-in dengan semua appliance-nya. So kita nggak perlu repot lagi untuk merancang atau bikin baru karena itu pasti akan cukup mahal, right? Yes. Ya. Kedua, kalian amati top table-nya ini, ya top table-nya ini dari marble. Nah ini memang yang bikin mewah adalah karena marble yang dipergunakan sebagai top table. Jadi kalau kita di sini masak, ya kan, ini bukan marmer sembarangan yang kita sembarang pakai dan kemudian kita nggak appreciate gitu ya. Jadi betul-betul ini adalah marble dan kemudian di sini bisa kelihatan ini adalah kompor gas dengan 3 buah tungku yang cukup lebar, ya. Dan ini memang semuanya sudah built-in. Ini bukan kompor gas biasa guys, ini pakai Weber, ya. Jadi satu brand import yang cukup ternama. Kemudian di sini adalah area wash basin, tempat cuci piringnya. Ini lebar banget, ya. Punya saya di rumah cuma separuhnya. Ini lebarnya 2 kali lipat. Jadi ini lebarnya aja 1 meter guys. Ya bisa kebayang ini bisa piring berapa ratus masuk seperti restoran ya untuk cuci tempat ini. Itu adalah menurut saya yang beberapa hal yang menjadi a good bargain, a good deal dari rumah ini. Kemudian di sini juga sudah ada built-in untuk microwave I think ya ini ya. Yang ini adalah area untuk microwave. Ya ini juga udah digital semuanya dan brandnya lagi-lagi pakai brand Weber ya, jadi bukan yang pakai yang lokal-lokal punya, ini pakai Weber yang cukup mahal. Dan bisa kebayang nggak sih ini berapa piring rantang panci bisa disimpan di kitchen cabinet sebesar ini? Wow, ini ngawur ya. Ini bikin kitchen cabinet seperti lemari pakaian ya, jadi ini isinya tuh bisa banyak banget ya. Ini bisa menjamu mungkin satu restoran bisa ini ya. Karena Restoran pindah sini. tempat nyimpan untuk piring dan segala macam appliance-nya. Ya, ngomong-ngomong ini ada pantry yang kering, yang bagus, ada yang basah nggak ya? Ada. Jadi selain di sini kita bisa langsung ke service area sebelah sini. Dan good point-nya kok kita kalau di sini service areanya Kita terpisahkan. bisa lewat taman ya ini Yes. Jadi nggak terlalu mengganggu orang yang di dining room atau di living room. Kita bisa bersih-bersih atau segala macam, areanya terpisah sudah semua. Oh, ekspektasi saya waktu lihat dapur kotor, itu dapur kotor guys, betul ya. Tapi ternyata dapur kotornya itu seperti ini. Ya, so this is beyond my expectation karena dapur kotornya ternyata premium. Ya mulai dari pilihan materialnya semua, ya kitchen kabinetnya. Ini kalau di rumah lain ini dapur bersih ini ya. Ya. Jadi ternyata di sini di dapur kotor ya dengan desain yang sangat-sangat modern. Kemudian juga tempat cuci piringnya juga selebar yang tadi ya kan, lebar banget. Top table-nya semua juga udah terpasang rapi ya. Dan mana ada di mana-mana dapur kotor pakai marmer dindingnya ya kan. Ini royal banget pemilik rumahnya. Ya kalau kita sendiri bikin dapur kotor mungkin kita tidak akan berpikir sampai sejauh itu. Nah, setelah ini kita akan lihat untuk kamar-kamar yang di atas. Check this out. Kita naik ke lantai 2. Yuk, Ya. jalan-jalan duluan. Nah, ini lantai tangganya dari kayu, wood flooring. Kemudian railingnya menggunakan bahan kayu juga. Ya, ini adalah railing kayu. Kemudian ini tiang-tiang railingnya menggunakan bahan stainless steel ya, yang round dengan finishingnya adalah hairline. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga, salah satu keistimewaan dari rumah ini, tadi mungkin di bawah kita belum sempat review adalah plafon. Semua plafonnya ini menggunakan desain ada plafon gantung, dan itu pasti lebih mahal daripada plafon yang flat biasa. Ya, betul. Nah, ini karena memang stylenya adalah modern American, plafon gantungnya pun juga dihiasi dengan list-list plafon yang semi klasik. Jadi memang terkesan lebih elegan dan juga mahal. Ada berapa kamar di lantai 2? Jadi di lantai 2 ini kita punya 3 kamar. Semua kamar tidurnya sudah dilengkapi sama kamar mandi. Oh, enak dong. Ya. 3 kamar tidur, 3 kamar mandi. Yes. Berarti mandinya nggak usah ngantri. Iya. Oke. Kamar mana kita melihat? Ini ya? Ini kita lihat kamar pertama di lantai 2 ini. Oh, kamarnya lumayan sih ya. Ya, seperti kamar-kamar yang lain, kamar tidurnya semuanya punya view yang bagus. Jadi kita bisa lihat di depan juga kita dapat view untuk klasternya sendiri. Kalau kamera bisa mendekat ya, itu bisa kelihatan tuh langsung ya. Ini kamar view-nya keren banget guys. Jadi salah satu yang bikin mahal adalah lokasinya. Jadi tuh bisa kamar ini tuh menghadap ke arah taman komplek, dan taman kompleknya tuh cakep banget.
Ya itu bisa kelihatan hijau-hijau bangun. Ini kayak di luar negeri banget ya kan, nggak kayak di Surabaya. Bener-bener memang lokasinya mahal ya. Dan ini kamar mandi ya ini ya? Iya, betul. Kamar mandinya juga cukup luas. Di sini kamar mandi, kalau mungkin bisa dilihat cerminnya aja sebesar ini. Wow, cerminnya satu dinding ini. Gede banget. Nah, ini kalau saya masuk ke area shower, ini area showernya enak ya, karena ternyata dua sisinya adalah kaca. Sekalipun memang dibuat stiker sandblast sebagai pelapisnya, tapi memang kalau siang, kalau mandi itu nggak perlu pakai lampu, udah terang banget. Dan kemudian juga bisa lihat, ini lebarnya kurang lebih 4 kali lebar badan saya. Ya pada badan saya udah gede banget, tapi ini bisa 4 kali lebarnya, jadi this is very spacious. Kemudian ada hand shower. Nah ini saya suka banget kamar mandi seperti ini. Selalu dipikirkan tempat untuk menaruh sabun dan shampoo ya. Ini udah di built-in di sini di dindingnya, jadi kita nggak perlu repot-repot beli yang harus dipasang. Nah ada juga area wastafel. Nah sekarang kita mau lihat ini ya. Tadi kan kita lihat view-nya bagus banget ya. Nah kita sekarang enaknya lagi adalah selain view ini ya, ternyata balkonnya tuh juga lebar banget. Balkon rumah ini tuh, balkon di sini tuh balkonnya selebar rumahnya. Jadi balkonnya tuh dari ujung sono sampai ujung situ, gede banget. Nah memang dengan lebar balkon seperti ini, berarti balkon ini bisa menghubungkan 2 kamar tidur. Jadi dari sini kalau misalkan mau ketemuan gitu kan, mau kumpul, nah bisa tuh dari situ keluar, dari sini keluar. Ini 2 kamar yang berbeda, bisa ketemu di balkon, bisa ngobrol, ya bisa kumpul-kumpul. Karena emang balkonnya ini betul-betul lebih dari cukup size-nya. Dan memang yang paling menarik adalah view-nya ya, yang 180 derajat. Ini bikin suasananya seperti kita tinggal di Vancouver. Nah, ini sekarang saya masuk dari balkon ke kamar tidur yang sebelahnya, guys. Ya, jadi bisa ketemuan, bisa connecting. Dan kamar ini juga plafonnya lumayan tinggi, tapi kayaknya lebih tinggi yang di bawah dari plafonnya ya. Ini agak lebih sedikit lebih pendek. Ada kamar mandi sendiri juga. Dan ternyata kamar mandinya sepertinya lebih besar daripada yang di sebelah. Udah ada area toilet, ada wash basin juga, ya, ada wastafel ya. Nah kalau yang ini memang menariknya, ini semua area wastafelnya itu menggunakan kabinetnya, ini semua finishnya adalah finishing kayu ya. Jadi serat-serat kayunya tuh betul-betul natural di sini ya, semuanya ya, dengan drawer semua ini benar-benar pakai finishing kayu. Nah ini adalah area shower, dan area showernya, you know what? Ini lebarnya 5 kali lebar badan saya. Jadi ini showernya gede banget ya, dan semuanya udah dilapisi ya dengan tile yang motifnya adalah marmer, which is ini memang kamar mandi space-nya more than enough. Wow. Nanti kita akan ngomong harganya ya. Iya, oke. Nah, sekarang mana lagi nih yang kita mau lihat nih? Ya, ini kita mau masuk ke master bedroom-nya. Oh, so this is master bedroom. Come on. Ya, namanya master bedroom. Pasti besar banget. Ini master bedroom-nya ini heavenly size. Gede banget ya, sangat luas. Terus enaknya lagi ini kacanya ini 2 sisi ya, jadi bisa terang sekali view-nya. Dan di sini memang kacanya itu sengaja dibuat dari bawah sampai ke atas. Ini bisa dibuka ya, jadi bisa dilihat ini ya, tipenya pakai yang sliding, jadi bisa buka tutup seperti ini. Untuk safety reason sudah ada railing di setiap depannya dari kacanya. Dan ini membuat memang pencahayaannya betul-betul optimal. Kamar ini kalau menurut saya ranjangnya harus pakai extra king size. Itu aja bisa 2 extra king size masuk ke sini nggak masalah. Gede banget ini rumahnya. Oh sorry, kamarnya. Dan itu ada kamar mandi sendiri ya? Ya, jadi khusus untuk kamar mandi di master bedroom ini sudah ada bathtubnya kok. Oh iya.
Ya, kamera bisa langsung masuk aja, ikuti Johan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini sudah ada bathtub pribadi untuk di master bedroomnya. Jadi kalau mau berendam atau apa, ini super nyaman di sini. Dan kalau untuk secara size untuk bagian showernya pun juga besar banget. Jadi walaupun sudah ada bathtub di tempatnya shower, juga tempatnya nyaman untuk orang mandi dan untuk wastafel, dan semuanya juga kabinetnya dari kayu. Dan lagi-lagi kaca yang super besar di master bedroomnya. Nah, kalau kita ngelihat sekarang bahwa kamar ini yang super besar, ini bukan fitur terakhir di lantai 2 ini, karena ada satu lagi akses. Tadi saya sempat ngelihat, memang ini masih nggak jelas buat apa, tapi ini adalah sebuah ruangan kecil yang ada di samping tangga. Kalau saya berpikir ruangan ini punya akses ke area servis ya? Ya, betul. Jadi mungkin ini konsepnya sih bisa buat storage juga ya. Bisa buat gudang? Iya, betul. Dan itu langsung menuju ke servis area lain. Jadi kayak kamar mandi pembantu, kamar tidur pembantu, itu mereka sangat mudah untuk mengaksesnya di tempat ini. Kalau ide yang bisa dipertimbangkan adalah ini bisa menjadi second pantry di lantai 2. Jadi kadang-kadang karena penghuninya banyak sekali di lantai ini, kalau mereka mau makan, mau bikin cemilan atau memanaskan sesuatu, mereka tidak harus turun ke kitchen yang ada di bawah. So mereka bisa bikin ini sebagai area second pantry, dan mereka bisa preparing snacks atau small bites food ya, untuk mereka bisa enjoy mungkin malam hari lapar-lapar gitu kan, bisa pakai yang di sini, which is brilliant idea. Ini yang saya bilang yang bikin rumah ini paling mahal. Pemandangan ini di living room ya, yang full adalah taman kompleks, dan ini berasa kayak tamannya punya kita sendiri, padahal ini tamannya punya komplek ya harusnya ya. Karena nggak ada pagar, jadi kita bisa langsung keluar dari rumah ini ya, jadi kita bisa menikmati suasananya kapanpun. Nah ini saya lewat pintunya dan kita bisa lihat langsung bagaimana situasinya di sini. Tuh kan, bagus banget. Kebayang nggak bisa punya rumah seperti di luar negeri yang suasana seperti ini. Taman yang sebegini besar, hijau, natural garden, ada persis di sebelah rumah kita. Wow, mungkin ada 1000 banding 1 rumah bisa punya lokasi yang semacam ini. Ngomong-ngomong bro, ya kan, kira-kira harganya berapa? Jadi rumah ini dijual dengan harga 19 miliar. 19 miliar, murah amat, nggak salah harganya, ya kan? Untuk tempat kayak gini, kita rasa 19 miliar cukup murah ya, Go ya. Tapi ini harga masih bisa ditawar lagi nggak nih? Masih, pasti. Masih Karena orang bisa. Surabaya kalau nggak nawar kan nggak enak ya. Ya, mungkin yang beli bukan dari Surabaya aja, bisa dari mana-mana ya kan? Dan menurut aku sih, salah satu yang paling mahalnya ya ini ya, posisi dia yang persis tersambung dengan taman ini, yang kayaknya ini bikin rumah ini jadi cukup mahal. Nah, selain rumah ini emang bisa segera Anda miliki, ya kan? Kalau mau viewing, segera kontak Johan di nomor yang ada di bawah ini, ya. Pokoknya harus kontaknya Johan ya, jangan kontak yang lain di nomor sini, ya. Segera kasih like sebanyak mungkin dan kasih tahu kami dong, kira-kira pendapat kalian soal rumah ini bagaimana? Para sultan atau yang mau jadi sultan, segera spill di komen. Sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya, dan salam Xavier Marks.